Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اصلح للولاة أمورنا ووافقهم لما تحب وترضى. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah ketaatan yang telah kita lakukan dan menjadikan semua itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang dosa-dosa besar, yang mana dosa-dosa besar ini kita ambil dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas Al-Kabiratu Ats-Tsaniyah, Qatlun Nafs. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Termasuk di antara dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan membunuh jiwa di sini bisa membunuh jiwa orang lain, ya, dan bisa juga membunuh jiwa sendiri atau bunuh diri. Ya, jadi di sini cakupannya luas. Membunuh jiwa di sini artinya bisa membunuh jiwa orang lain dan bisa pula membunuh diri sendiri, ya, atau bunuh diri. Dan ini termasuk di antara dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Sifat orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan didapati di dalam dirinya sifat membunuh. Dia tidak akan didapati di sifat orang-orang yang beriman itu sifat membunuh. Tidak akan kita dapati
seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Tidak akan kita dapati. Dan membunuh ini termasuk di antara perbuatan kufur. Termasuk perbuatan kufur, artinya dia termasuk dosa besar. Dia dihukumi kafir, akan tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Karena besarnya dosa tersebut. Dan disebutkan ancaman terhadap perbuatan membunuh ini. Dan ancamannya sangatlah besar. Bahkan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Falam yarid fi anwa'il kaba'ir a'zam min hadzal wa'id, bal wala mithluhu." Tidak didapati di antara jenis-jenis dosa besar ada ancaman yang sangat besar selain daripada membunuh. Bahkan tidak ada yang semisal dengan ancamannya itu. Kalau kita lihat dosa-dosa besar yang lain, setelah kesyirikan, kemudian setelah itu membunuh, setelah itu ada jenis-jenis dosa besar yang lain, tidak ada didapati di sana ancaman yang sangat berat kecuali ada pada membunuh. Ancamannya sangat besar. Bahkan tidak ada yang serupa dengan ancaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, membunuh orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, dia bunuh dengan rencana. Berbeda dengan orang yang dia itu terbunuh, berbeda, hukumnya berbeda. Orang yang dibunuh dengan sengaja, dengan adanya rencana, setelah nanti kita akan bunuh begini. Dengan orang yang dia terbunuh, kalau disebut istilahnya itu adalah qatlul khata'. Qatlul khata' itu artinya salah membunuh. Atau qatlu syibhul amdi, dia membunuh mirip seperti sengaja. Sebenarnya dia tidak sengaja membunuh, kebetulan saja, sehingga dianggap seperti sengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", dia dengan sengaja, "Fajazaohu jahannam khalidan fiha", maka balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka. Ini ancamannya sangat berat. Allah langsung sebutkan secara jelas bahwa balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup dengan masuk ke dalam neraka, tapi dia juga mendapatkan apa? Mendapatkan murka Allah. Dapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, wala'anahu, Allah akan laknat dia. Laknat ini artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah, dia mendapatkan murka, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dipersiapkan untuk dia itu siksaan yang berat, siksaan yang sangat-sangat berat. Adzaban 'azima, siksaan yang berat, siksaan yang besar. Bagi siapa? Bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini ancamannya sangatlah besar, dari perbuatan membunuh ini. Dan ikhwan fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bunuh diri. Termasuk dalam hal ini juga bunuh diri.
dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, qatlun nafs min akbari al-kabair. Membunuh jiwa atau bunuh diri itu termasuk dosa besar yang paling besar. Dia juga termasuk dosa besar yang paling besar. Sama hanya dengan membunuh orang lain. Ya, dia termasuk dosa besar yang sangat besar. Min a'dhamil jaraim. Dia kejahatan yang sangat besar. Membunuh diri sendiri ini termasuk kejahatan yang sangat besar. Kemudian beliau menyebutkan, qad harramallahu 'alal 'abdi ay yaqtula nafsahu. Allah telah mengharamkan bagi seorang hamba membunuh jiwanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat kasih sayang terhadap kalian. Allah sangat sayang terhadap kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri, ya, ada orang yang bunuh diri, entah itu dengan pisaunya, entah itu dengan dia menusukkan pisau ke perutnya, entah itu dengan dia menjatuhkan dirinya dari bangunan yang tinggi, ya. Dia bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya bisyai'in, dengan sesuatu, udziba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan disiksa, maka dia akan diazab dengan cara dia bunuh diri tersebut pada hari kiamat. Kalau dia bunuh diri misalnya dengan pisau, kemudian dia tusukkan pisaunya tersebut ke perutnya, maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang seperti ini. Dia akan bangkit pada hari kiamat dengan mencabik-cabik perutnya. Ada orang yang dia bunuh diri dari bangunan yang tinggi, dia jatuhkan badannya, kemudian meninggal, bunuh diri dari menara misalnya. Maka dia dibangkitkan pada hari kiamat, dan dia akan diazab pada hari kiamat dengan cara dia bunuh diri kita. Terus hal itu dilakukan. Dan ini ancaman, ya, bagi orang yang melakukan bunuh diri. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kehidupan di dunia ini senantiasa dipenuhi dengan ujian. Tidak akan pernah kita lepas dari ujian di dunia ini. Mau dia dalam keadaan tidak enak ataupun dalam keadaan enak, maka dia tidak pernah lepas dari ujian. Orang yang sehat diuji. Bukan hanya orang yang sakit saja yang diuji, orang yang sehat juga diuji. Orang yang miskin diuji oleh Allah, orang kaya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tinggal fi daril bala. Kita tinggal di tempat yang itu pasti ada ujian. Dan sudah termasuk sunnatullah, termasuk ketetapan dari Allah bahwa setiap kita itu pasti diuji. Entah itu kekurangan harta, entah itu dengan kesedihan, entah itu dengan kesenangan dan lain sebagainya, diuji oleh Allah. Akan tapi dengan ujian tersebut jangan sampai kita malah terpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bunuh diri. Dan jangan disangka bahwa dengan bunuh diri itu selesai urusannya. Tidak. Justru dengan bunuh diri inilah yang akan menjadikan permasalahan yang kecil, ya, permasalahan dunia ini masalah kecil, menjadi besar akhirnya di akhirat. Akhirnya di akhirat pertanggungjawabannya menjadi sulit. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kepada Allah dan bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah sabar kalian, wattaqullah, warabitu, dan berjagalah kalian di tempat batas, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah, sabar, kemudian kuatkan kesabaran serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Musannif rahimahullah taala, Al-Imam Al-Zahabi, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kemudian beliau menyebutkan ayat tentang sifat orang-orang yang beriman atau sifat hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Allah sebutkan walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Sifat mereka yang pertama adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kepada tuhan-tuhan yang lain. Ya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Sifat yang kedua, hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, mereka tidak membunuh. Ya, mereka tidak membunuh. Kemudian wala yaznun, tidak pula berzina. Di sini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perbuatan dosa, dan 3-tiganya ini adalah perbuatan dosa yang akibatnya itu sangat berat. Akibatnya itu sangat besar. Dan kaidahnya, segala sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat kita ini, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pasti ada kemaslahatan. Walau terkadang akal kita tidak bisa menangkap apa kemaslahatan yang Allah inginkan dari perintahnya tersebut. Ya, kaidahnya setiap yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka di dalamnya tersebut terdapat kebaikan. Di dalamnya pasti terdapat kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap larangan yang Allah dan Rasulnya larang, maka yakinlah, ketahuilah bahwa di dalamnya itu terdapat mudarat. Di dalamnya itu terdapat keburukan. Walaupun mungkin terkadang akal kita tidak bisa menangkap apa garang mudaratnya, amunnya ulun menggawi ini, apa garang keburukan yang akan mendapatkan kalau ulun melanggar larangan ini. Secara akal kita mungkin tidak menangkap pada saat itu. Dan yang pastinya pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Ya, dan jadi itu kaidahnya. Setiap yang Allah perintahkan dan Rasulnya pasti dalamnya ada maslahat. Dan setiap yang dilarang itu pasti ada mudaratnya. Ada keburukan di dalamnya, makanya dilarang. Ya. Dan semakin besar larangan tersebut, maka semakin besar pula mudarat yang akan muncul ketika seseorang melakukan larangan tersebut. Makanya di sini disebutkan 3 perbuatan dosa. Ya. Yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah membunuh, dan yang ketiga adalah berzina. Ini kalau kita lihat mudaratnya sangat besar. Baik itu mudarat, keburukan yang akan didapat di dunia ataupun keburukan yang akan didapat di akhirat. Itu besar sekali.
Tiga dosa ini. Ya, kesyirikan, kemudian membunuh, kemudian yang ketiga adalah berzina. Dan Allah sebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia terjatuh pada perbuatan dosa. Yalqa athama, maka dia berdosa. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini di antara mudarat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan secara langsung, yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah. Siksanya itu akan dilipat gandakan. Siksanya itu akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal di dalam kehinaan. Kekal dia di dalam kehinaan. Nah, ini di antara mudarat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Siksanya dilipat gandakan oleh Allah dan dia akan kekal di dalam kehinaan pada hari kiamat. Ini mudarat di akhirat. Belum lagi mudarat di dunia. Orang yang melakukan kesyirikan, agamanya hancur, keyakinannya hancur, akhirnya apa? Kehidupannya dia jauh dari kebahagiaan. Orang yang membunuh, muncul terjadi al-adawah, permusuhan, muncul kebencian satu sama lain sebab pembunuhan. Kemudian perzinaan, hancur keturunan-keturunan. Oh, ini anak siapa kada tahu, tercampur, ya, karena terjadi perzinaan. Ini di dunia, dan di akhirat lebih berat lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman dan dia melakukan amal saleh. Ya, kecuali dia bertaubat. Dan tentunya orang yang bertaubat, benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali atas perbuatannya tersebut, dia kembalikan hak yang pernah dia ambil dari saudaranya. Ya, dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Dia berusaha untuk tidak terjerumus kembali dalam perbuatan dosa tersebut, maka Allah akan berikan ampun. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan dia akan bersih seperti hanya dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya, orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah sehingga dia bisa bertaubat kepada Allah sebelum ajalnya. Orang yang dia membunuh, kemudian dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Orang yang berzina, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah selama matahari tidak terbit dari barat. Kemudian selama seseorang tersebut rohnya tidak sampai ke kerongkongan, maka masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ya, pintu taubat masih dibuka untuknya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat tentang kisah seorang di kaum terdahulu, ya. Dan ini kisah yang masyhur. Seseorang yang dia sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada rahib. Rahib itu orang yang ahli ibadah, gemar ibadah. Dia datang kepada si rahib dengan penyesalan yang luar biasa. Dia katakan kepada si rahib, saya sudah membunuh 99 nyawa dan saya menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Dan dia minta arahan kepada sang syekh, apakah taubat saya ini diterima ataukah tidak. Maka si rahib ahli ibadah ini dia mengatakan, engkau tidak mendapatkan taubat. Ini membunuh, ini perbuatan yang sangat besar, perbuatan yang sangat kecil. Maka si rahib ini memvonis bahwa dia, laki-laki ini, tidak ada taubat bagi dia. Akhirnya dibunuhlah si rahib. Genap 100 nyawa. Datanglah dia kepada ahli ilmu, ya, datang kepada alim, orang yang berilmu.
Karena orang yang alim, orang yang berilmu ini dia tahu situasi, tahu kondisi, ya, dia dibekali dengan ilmu sehingga dia bisa mengarahkan. Karena ilmu itu seperti hanya cahaya. Orang ketika tenggelam dalam kegelapan, kalau nggak ada ilmu bingung mau arahnya kemana. Tapi kalau sudah ada ilmu, ya, dia akan mudah untuk berjalan karena ada ilmu, ada cahaya yang menerangi jalannya. Dia datang kepada alim, dia sampaikan, dia ceritakan seperti hanya yang dia ceritakan pada orang sebelumnya, kepada sang rohib tadi. Maka orang yang berilmu ini dia pun, ya, memberikan arahan kepada seorang laki-laki tadi bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyarankan untuk pindah tempat, pindah kampung. Dan ini di antara tahapan yang bisa kita lakukan atau cara yang bisa kita lakukan ketika kita bertaubat. Kita cari lingkungan yang bagus. Ya. Kalau kita misalnya ketika sebelumnya kita misalkan berbaur dengan orang-orang suka mabuk-mabuk misalnya, maka ketika kita bertaubat, jauhi orang-orang tersebut, jauhi lingkungan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita bertahan di situ, tetap berteman dengan orang-orang itu, ya ada nanti kita akan bisa kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Makanya ketika orang hijrah, ketika orang itu benar-benar bertaubat, maka dia dianjurkan untuk mencari tempat atau lingkungan yang bisa mendukung dia di dalam memaksimalkan taubatnya itu. Sebagaimana yang disarankan, sebagaimana yang dilakukan oleh alim, orang yang berilmu tadi kepada seorang pembunuh, laki-laki yang membunuh tadi. Akhirnya laki-laki tadi dia pergi ke suatu tempat, dan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dunia. Di tengah perjalanan hijrahnya dia meninggal dunia. Ya, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh di sini, ya, termasuk perbuatan yang sangat keji, perbuatan dosa besar yang luar biasa, bahkan disandingkan dengan kesyirikan dan perbuatan zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala ta'ala annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Nah, ini di antara, ya, besarnya keburukan membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang membunuh, ya, ataupun dia melakukan kerusakan, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia itu membunuh seluruh manusia. Ya, ini besarnya perbuatan dosa membunuh. Seakan-akan orang yang membunuh itu dia membunuh seluruh manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Ya, perbuatan membunuh ini adalah perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dipermisalkan seperti hanya membunuh seluruh manusia. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ini ayat yang menjelaskan tentang bagaimana potret orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka melakukan pembunuhan. Dan di antara potretnya yang dilakukan, di antara bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu adalah dia membunuh anaknya. Ketika lahiran dilihat ini anak laki-laki atau perempuan. Ketika yang lahir adalah anak laki-laki, sama.
Karena mereka meyakini bahwasanya anak laki-laki ini manfaatnya lebih banyak daripada anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, sudah. Antara dua, bisa dibunuh setelah lahir langsung, bisa juga dibunuh ketika anaknya ini sudah mulai besar. Dan dibunuhnya bukan dibunuh dengan cepat, tapi dikubur hidup-hidup. Ya, makanya di sini disebutkan ya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika di hari kiamat itu anak-anak yang dia dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka ini dibunuh? Masih anak-anak, masih kecil. Ada yang baru lahir langsung dibunuh, langsung dikubur hidup-hidup. Ada yang sudah besar 2-3 tahun, 4 tahun dikubur hidup-hidup. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu saking bengisnya yang mereka lakukan, mereka sebelum membunuh anaknya tersebut dia sudah mempersiapkan lubang. Ada lubang khusus yang disediakan, mereka bikin sendiri. Kemudian anaknya ini didandani bagus-bagus. Kemudian diajak pergi, ya, diajak jalan-jalan. Sang ibu tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sang ibu menangis di rumah, menjadi-jadi. Sang ayah membawa anaknya pergi jalan-jalan rame-rame. Baru sampai selesai, setelah selesai jalan-jalan, lalu anak ini diajak ke tempat lubang yang sudah dipersiapkan. Setelah sampai di depan lubang tersebut, anak itu dilempar, kemudian dikubur hidup-hidup. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana ya orang-orang jahiliyah terdahulu mereka membunuh anak-anak mereka. Dan ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi membunuh ini termasuk di antara sifatnya orang-orang jahiliyah. Datangnya agama Islam untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik ini. Ya, setelah agama Islam datang, maka martabat perempuan, kedudukan perempuan itu mulia. Perempuan itu dia memiliki kemuliaan tersendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nah, dosa besar termasuk perkara yang bisa membinasakan. Perkara yang keburukannya itu sangatlah besar. Makanya disebutkan di sini qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Di antaranya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Menumpahkan darah yang tidak berhak untuk ditumpahkan, membunuh seseorang yang dia itu tidak berhak untuk dibunuh. Maka ini termasuk di antara as-sab'u al-mubiqat, 7 perkara yang bisa membinasakan, yang mudaratnya itu sangatlah besar. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang lain, ayyudzan bi a'zam indallahi ta'ala, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Kau menjadikan tandingan bagi Allah, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, sedangkan dialah yang telah menciptakan engkau. Qala summa, kemudian laki-laki ini bertanya kembali, kemudian apa wahai Nabi? Qala, maka Nabi SAW menyebutkan, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersama. Ya.
Di zaman sekarang masih ada. Masih ada. Sifat yang seperti ini masih ada. Ya, membunuh anak karena khawatir anaknya makan bersamanya. Karena khawatir anak bisa mengambil atau mengurangi jatah rizkinya, sehingga dia bunuh. Ya, ada orang yang dia tidak mau kehidupannya susah, ya, hidup susah, ekonomi sulit, kemudian hendak lahiran. Melihat ekonomi sulit kayak ini, akhirnya kepikiranlah Anda menggugurkan. Nah, ini juga termasuk membunuh, ya. Termasuk di antara membunuh anak karena khawatir dia akan makan bersama kita. Qala tsumma ay, kemudian laki-laki ini bertanya kembali, lalu apa? Qala, Nabi SAW mengatakan, antuzani halilata jarika, kau berzina kepada istri tetangga. Ya, berzina kepada istri tetangga. Ini termasuk di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Nabi SAW menyekutukan Allah, kemudian membunuh, dan yang ketiga adalah berzina. Dan lebih besar lagi dosanya ketika perzinaan tersebut kepada istri tetangga. Lebih besar lagi. Karena tetangga itu dia punya hak yang harus dijaga. Ini malah diabaikan. Ya. Maka ini dosanya akan semakin lebih besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, idzal taqa al-musliman, apabila ada dua orang muslim dia berjumpa, bisayfihima, dengan dua pedangnya, ya, dengan pedang keduanya, fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, dia masuk ke dalam neraka. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bingung. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Ini keadaan orang yang membunuh, okelah, kita bisa terima orang yang membunuh itu dia masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok orang yang dibunuh itu juga masuk neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh ini dia juga berusaha untuk membunuh orang yang membunuh. Cuman kebetulan dia kalah. Ya, dua-duanya ingin saling membunuh. Yang membunuh si A ini dia niatan hendak membunuh si B. Si B ini juga punya niatan untuk membunuh si A. Cuman kebetulan si B ini kalah. Akhirnya dia meninggal. Maka kata Nabi SAW, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dia masuk dalam neraka. Dan pembunuhan yang termasuk di dalam hadis ini adalah pembunuhan yang disebabkan al-adawah bainahum, adanya permusuhan di antara keduanya. Ya, orang yang bunuh-bunuhan sebabnya karena al-adawah, permusuhan, atau wal-asabiyah, adanya fanatik atau fanatisme, sifat fanatisme. Ketika kelompoknya dicibir, kemudian kelompoknya ini marah, akhirnya serang-serangan, pembunuhan. Ya, suku ini, karena dia fanatik dengan suku ini, akhirnya bunuh-bunuhan. Maka termasuk dalam hadis ini, au talabud dunya, au ri'asah, au ulu. Ya. Atau sebabnya itu karena dia ingin dunia, ya, memperebutkan dunia, akhirnya berkelahian, akhirnya bunuh-bunuhan. Maka termasuk dalam hadis ini. Au ri'asah, atau adanya
kepemimpinan, ya, sekedar dapat jabatan. Orang berebut jabatan, akhirnya bunuh-bunuhan, terbunuh, maka yang membunuh dan terbunuh masuk dalam neraka. Atau al-ulum, karena ingin mendapatkan kedudukan, ya, berebut kedudukan, berebut jabatan, sama aja ya, maka dia termasuk di dalam hadis ini. Dan yang tidak termasuk di dalam hadis ini adalah orang yang dia membunuh atau terbunuh disebabkan karena adanya hak yang dia pertahankan. Entah itu dia mempertahankan hak hartanya dari orang yang ingin merenggut,nya, dari orang yang ingin mengambilnya, atau mungkin adanya ancaman, ya, dari begal misalnya, atau karena dia ingin menjaga kehormatannya. Maka ketika dia membunuh atau dia terbunuh, dia tidak termasuk di dalam hadis ini. Yang termasuk di dalam hadis orang yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka adalah orang yang membunuh dan terbunuh disebabkan adanya permusuhan, disebabkan adanya fanatisme, disebabkan karena adanya memperebutkan dunia, ya, kedudukan ataupun jabatan. Maka dia yang membunuh dan terbunuh masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang membela haknya, membela kehormatannya, ya, ada maling masuk ke rumah misalnya, membawa pisau, maka di sini kita ingin mempertahankan hak kita, harta kita ada di sana, ya. Ketika kita terbunuh, maka kita tidak termasuk dalam hadis. Bahkan kita meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Tentunya syahidnya berbeda dengan orang yang mati syahid dalam peperangan. Atau misalkan kita yang membunuh malingnya, kalah maling. Karena kita mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta kita, hak kita, ya. Maka kita tidak termasuk di dalam hadis ini. Dan tentunya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kita tinggal di Indonesia, ya, ada aturan-aturan sehingga kita terikat dengan aturan tersebut. Walaupun mungkin secara sisi pandang agama sudah betul, tapi bisa saja kalau dibawa ke hukum Indonesia mungkin kita terjerat, bisa masuk penjara. Karena membunuh, misalkan ada begal kita bunuh begalnya, yang ada nanti kita dimasukkan ke penjara, ya. Padahal kita membela hak kita. Ini juga perlu dipertimbangkan ketika melakukan hal yang demikian. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis tadi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di hadis yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali kufur setelahku, janganlah kalian kembali kufur setelahku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yakni di antara sebagian daripada kalian memukul leher orang sebagian daripada kalian. Artinya bunuh-bunuhan. Ya. Jangan sampai kembali kepada kekufuran. Jangan sampai kalian kembali kepada kekafiran. Nah, yang dimaksud dengan kekafiran di sini bukan ketika orang membunuh kemudian dia keluar dari Islam, tidak. Tapi dia kafir, ya, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Artinya kafir di sini disebutkan dosanya sangatlah besar. Dan Nabi SAW beliau juga menyebutkan la yazalul 'abd fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Seorang hamba itu dia senantiasa berada di dalam kelapangan agama. Maksudnya di dalam agamanya itu kelapangan rahmat Allah. Dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ma lam yusib
daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ya, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah, maka selama itu dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits, dan di dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin, ya, itu perkaranya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hilangnya dunia. Jadi hilangnya dunia, hancur dunia ini itu ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin. Nah, ini menunjukkan membunuh ini dosanya sangat besar, perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kaba'iru al-isyraku billah wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa besar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah menyekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Yaminul ghamus ini artinya sumpah palsu atau sumpah yang bisa menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Makanya disebut ghamus. Ghamus itu dari kata ghamasa, artinya tenggelam. Artinya wasumiyat ghamusan li'annaha tumisu sahibaha finnar. Dia dinamakan dengan ghamus itu karena pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka, ditenggelamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang dia itu dalam perjanjian. Ada orang kafir yang dia itu dalam perjanjian, maka tidak boleh dibunuh. Orang yang membunuh orang kafir yang berada di dalam perjanjian atau terikat dengan perjanjian, kemudian dia bunuh, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Ini ancaman bagi orang yang membunuh, ya, yang menganggap semua orang kafir itu boleh dibunuh. Nah, ini keliru. Menganggap semua orang kafir itu boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Orang kafir itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau sebutkan tentang orang-orang yang darahnya itu tidak boleh ditumpahkan. Yang pertama adalah muslim. Seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang dia tinggal di negeri Islam dan dia membayar pajak. Ya, dia bayar pajak, tinggal di negeri Islam, bayar pajak, dia ikuti aturannya. Nah, ini kafir dhimmi namanya. Ini tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga ada al-mu'ahad atau kafir mu'ahad, orang kafir yang dia ini ada perjanjian dengan kaum muslimin. Genjatan senjata misalnya, ketika ada peperangan kemudian ada genjatan senjata, maka ketika adanya perjanjian genjatan senjata tidak boleh seorang muslim membunuh orang kafir yang berada di bawah perjanjian atau berada di atas perjanjian. Tidak boleh, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kemudian yang keempat ada kafir musta'man. Orang kafir musta'man itu orang kafir yang dia datang ke negeri Islam dengan tujuan mungkin ada bisnis, kemudian ada kegiatan-kegiatan negara, urusan-urusan negara, maka tidak boleh dibunuh. Ya.
Ada orang kafir misalkan datang ke Indonesia, tidak boleh dibunuh. Atau misalkan datang ke negeri Islam, misalnya di Saudi, datang ke Saudi karena ada urusan pemerintahan, tidak boleh dibunuh. Ya, dia darahnya terjaga. Nah, ini empat jenis orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Selain daripada itu, maka boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna raihataha la tujad min masiratin 40 aman. Padahal bau surga itu dia bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, 40 tahun perjalanan. Bayangkan dari mana ke mana itu sudah keciuman bau surga. Tapi orang yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang berada di atas perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini ancaman bagi orang yang melakukan bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Anda lihat orang-orang Kristen misalnya, kemudian bunuh diri di sana, meledakkan bom bunuh diri. Ini dia termasuk dalam hadis ini, termasuk dalam ancaman hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhammatallah wa la yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifan. Ketahuilah, barang siapa yang membunuh jiwa yang berada di atas perjanjian, ya, perjanjian Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah merusak, maka dia sungguh telah mengkhianati, ya, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mencium bau surga yang bau surga tersebut bisa tercium dari 50 tahun perjalanan. 50 tahun perjalanan orang sudah keciuman dah bau surga, tapi dia tidak bisa mencium bau surga tersebut. Karena apa? Karena dia membunuh, ya, orang-orang kafir yang berada di atas perjanjian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga menyebutkan, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin, barang siapa yang menolong atau membantu pembunuhan seorang muslim bi syatri kalimatin, walaupun hanya setengah kata, walaupun sesuatu yang kecil, dengan ucapan dukungan, bunuh aja, nah seperti itu ya. Padahal yang dibunuh itu adalah seorang muslim. Kita bantu dia, apalagi kita menyediakan alat, sana bunuh. Orang yang membantu pembunuhan seorang muslim, walaupun hal tersebut kecil, laqiyallahu maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillahi ta'ala, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tertulis di antara kedua matanya ayisun min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Tapi hadisnya ini hadis dhaif, ya. Hadisnya ini adalah hadis dhaif. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu ay yaghfirahu, setiap dosa itu Allah akan ampuni dosanya. Ya, setiap dosa Allah akan ampuni dosa-dosanya. Illa, kecuali ar-rajulu yamutu kafir, seorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Ya, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Au ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau yang kedua adalah
seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dan tentunya dijelaskan di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang hukum orang yang membunuh, bahwa orang yang membunuh ya walaupun dalam ancamannya itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya dia akan dimasukkan ke dalam Jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, kemudian mendapatkan laknat dari Allah dan disiapkan bagi dia adab yang berat. Bukan berarti orang yang membunuh ini dia kekal di neraka, tidak. Karena yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Adapun selain dua dosa itu, selain daripada kafir dan kesyirikan, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia, kemudian Allah langsung masukkan dia ke dalam surga, bisa saja. Dan bisa pula seorang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya untuk dibersihkan dari dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya tersebut sampai bersih, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih memiliki tauhid. Jadi sekecil apapun ya, tauhid itu ini yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Walaupun sebelum dia masuk dalam surga itu dia disiksa terlebih dahulu, ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ya, kalau disuruh milih, kita hendaknya milih masuk surga langsung tanpa hisab. Ya, jangan sampai ada kepikiran di dalam diri kita, pada apalah disiksa terlebih dahulu. Jangan. Siksa Allah itu sangat berat sekali, ya, sangat berat. Maka kita sangat memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, ya, tanpa perhitungan. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga